Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahamil muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wa ulama'il amilina rasihina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-hijr Abil Abbas Balya Istimakan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi kulkatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadal kitabin naso'ifid diniyah wal wasaya imaniyah Saiful Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Qadar Qaddasallahu firahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya
wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tammi bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya hisna warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata ujil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jihni wa aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Hadirin jamaah majelis Rifqatul Rohaniyah Aulia Husnah Pasujudan Songgol Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilakul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalak, barokah, mengkaji kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasaya Imaniyah,
sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasr untuk dunia wal wasoya imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasr Diniyah wal Wasoya Imaniyah halaman 146, baris ketiga dari atas sudut kiri. Wa amma zikru, halaman 146, baris ketiga dari atas. Sudah ketemu? Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zikru. Faqad wassa'allahul amra. Fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim wa ma'adzalika al-mu'natu fihi qalilatun wal kulfatu khofifatun bin nisbati ila ghairihi faqad dhalal zikru min hadhil haysiyati
Ghairahu minal a'mali wa in kana libat biha fadlun alaihi min haisiyatin ukhra Famin khususiyati dzikri Hifatul mu'nati Bihi Ma'a fadlihi Wa annaha Tumkinul mudawamatu Alaihi Hatta innahu Yang bagi Liman yakunu ala halatin yumrohu lahu fiha ayyakurullaha bilisanihi mislul khola'i wajimai ala yakula an zikrillahi biqalbihi Adalika Qala ulama'u Billahi Rahimahumullah Fala tazal Rahimakallahu Zakiran Baik kunta Sodihan Wa muktarifan Wa mulakisan Li syai'in Min aswalin dunya Fala jimin zikro Mahadalika Bikol bika Wabilisanika Asbal imkani Wa in Jakarta Allah Ta'ala Bisirrika Wa bi haisu Asma'u nafsuka Fakot asokta Wa asanta Qala alaihi salatu wassalamu Khairu dzikri Al-Qafiyu Wa khairur rizki Ma yakfi Wa fil ayatil karimati Wa kurrobaka Fi nafsika Adarru'an Wahifatan Al-ayat Wa in jaharta Bizikri Mahal ikhlasi Lillahi fihi Walam tusawwis Bisabab bidalika Ala musallin Wala qori'in Bihaisu tukhallitu Alaihi Sholatuhu Wa qira'atahu Fala baksa Bil jahri Fala man aminhu Bal huwa Mustahabun Wa makbubun Wa in kana jalika Maha jama'atin Ittama'u Lidzikrillahi Ala wifqi Ma dakarnahu Minal ikhlasi Wa adamit taswisi Al-musallina At-talina Wa nahwihim Padalika Mandubun ilaihi Wa muraqabun Bihi Waqat warada Bifadlihil akbar Allah alaihi salatu wassalam
min buyutillahi yadkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wassallahi ta'ala illa ghafaralahum wa badala sayyi'atihim hasanatin wa qala alaihi sholatu wassalam ma qa'ada qaumun yadkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu wasiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu biman indahu wa qala alaihi salatu wassalam idza marartum biriyadil jannati fatahu kila mariyadul jannati qala khilaful zikri wa fi riwayatin majalisul zikri wallahu a'lam bishawab. Mari kita artikan lafaz demi lafaz kembali ke halaman 146 garis ketiga dari atas. Wa amma dzikru dan adapun zikrullah itu faqad wasa'allahu maka telah Allah melapangkan al-amro bihi urusan padanya rahmatan karena kasihan ibadihi bagi hamba-hambanya waminnatan dan pemberian alaihim kepada mereka dan serta yang demikian itu falmunatu bihi maka biaya padanya qalilatun sedikit sekali wal kulfatu dan bebannya khafifatun ringan sekali binisbati dibandingkan ila ghairihi dengan yang lainnya afdal dzikru maka zikir itu melebihi min hadhil haysiyati dari jihad ini ghairahu kepada yang lainnya minal akmali dari berbagai amal wa inkana dan meskipun ada libat jihad untuk sebagian amal itu abdolun ada kelebihan alaihi kepada zikrullah min haisiyatin dari beberapa jihad ukhra yang lainnya amin khususiyati zikri maka di antara khususiyah zikir itu sifatul mu'nati adalah ringan biayanya fihi kepadanya
fadlihi serta utama zikir itu wa annaha dan sesungguhnya mungkinul mudawamatu memungkinkan melanggengkan alaihi kepada zikrullah hatta innahu sehingga sesungguhnya yang bagi pantas lima yakunu bagi orang yang berada ala halatin pada keadaan yukrohu lahu yang dimakruhkan baginya fiha pada alat itu ayat bahwa ia menyebut nama Allah bilisanihi dengan lidahnya mislul kholaki seperti di jamban wal jimai dan waktu jima ala yakula maka ia tidak boleh lupa anzikrillahi dari mengingat Allah biqalbihi dengan hatinya seperti demikian itu orang ulama billahi rahimahumullah Allah berkata para ulama billah rahimahumullah para tazal maka tidak boleh engkau berhenti rahimahullah zakiran berzikir kepada Allah wa in kunta shoni'an dan jika engkau adalah orang yang punya kerajinan wa muqtarifan dan bekerja mulabisan dan menangani lisaiin kepada sesuatu min asgoli dunia daripada berbagai pekerjaan dunia para zimin zikro maka tekunilah berzikir kepada Allah ma'adhalika serta yang demikian itu biqalbika dengan hatimu wabilisanika dan dengan lidahmu akbal imkani menurut imkannya wa in zakarta Allah ta'ala dan jika kau berzikir kepada Allah Ta'ala bisirrika di dalam hatimu wabil khaisu dan sekiranya asma'u nafsuka yang mendengarkan dirimu sendiri lakot asokta maka sungguh engkau mencapai kebenaran sangka dan telah berbuat kebaikan engkau orang alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam khairu zikri sebaik-baik zikir al-khofiyu adalah zikir khofi atau samar khairu rizki dan sebaik-baik rezeki mayakfi adalah rezeki yang cukup
wabil ayatil karimati, dan dalam ayat Quran yang mulia, waskur rabbaka, dan berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, khifatan, dan rasa takut. Al-ayatan, ayat, wa in jahata, dan jika engkau mengeraskan suara, bizikri, dengan berzikir, ma'al ikhlasi, serta ikhlas, lillahi, karena Allah, fihi, pada zikir itu, walam tusawis, dan engkau tidak mengacukan, bisa bizalika, dengan sebab zikir jahar itu, ala musallin, kepada orang yang sedang sholat, wala qori'in, dan tidak kepada orang yang membaca Quran, bihaisu tuqallidu, dengan sekiranya engkau dapat mengacukan alaihi sholatahu, kepada musholin, pada sholatnya, wabiro'atahu, dan bacaan Qurannya, fala baksa, maka tidak dosa, bil jahri, dengan zikir jaharnya, fala man aminu, maka tidak ada larangan dari zikir jahar itu, bahwa mustahabun, bahkan zikir jahar itu disunahkan, wa mahbubun, dan disukai, wa in kana dzalika, dan jika ada zikir jahar itu maha jama'atin, bersama-sama berjamaah, istama'u li dzikrillahi, mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, ala wifki, sesuai dengan apa madakarnahu, yang telah kami sebutkan, minal ikhlasi, yaitu dengan ikhlas, wa adami tasbisi, dan tidak mengacukan, al musallina, pada orang-orang yang sedang sholat, watalina, dan yang membaca Quran, wa nahwihim, dan sebagainya. Maka bersamaan zikir itu, mandubun ilaihi, adalah disunahkan, wa murabbabun fihi, dan disukai padanya, waqad waroda, dan telah datang, bifadlihil akhbaru, menerangkan keutamaan berzikir itu beberapa hadis. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin, di suatu rumah, min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah, atau masjid, yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka berzikir
berzikir kepada Allah Ta'ala. yuriduna bidzalika, mereka menghendaki dengan berzikirnya itu wajhallahi ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, illa kecuali ghafaralahum, Allah mengampuni bagi mereka, wabaddala sayyi'atihim, dan mengganti amal-amal yang buruk mereka hasanatin dengan beberapa kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka ada kaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadkuruna Allah Ta'ala, yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, illa kecuali apat humul malaikatu, para malaikat mengepung kepada mereka, waghosiyat humur rahmatu, dan mereka ditutup oleh rahmat Allah, wa nazalat, dan turunlah alaihimus sakinatu, pada mereka ketenangan, wadakarohumullahu, dan disebut-sebut mereka oleh Allah, iman indahu, pada orang-orang atau malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, iza marottum, apabila kamu melewati biriyadil jannati, kepada beberapa taman surga, farta'u, maka merumputlah kamu. Kinilah ditanyakan, Mariyadul jannati, apa riyadul jannah itu? Qala, bersabda Nabi, khilaful zikri, ialah majlis-majlis zikir, wafi riwayatin, dan pada suatu riwayat majalisul zikri, ialah majlis-majlis zikir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita, kitab An-Nasr Dunia Wasoya Imaniyah, sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Baiklah, kembali ke halaman 146 baris ketiga dari atas. Saya bacakan ulang. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzikru faqad masa'allahu amra bihi rahmatan ibadihi wa minatan alaihim. Wa ma'adzalika fal mu'atu bihi qalilatun wal kulfatu khafifatun bin nisbati ila ghairihi. Artinya, wa amma dan adapun azikru, zikrullah itu faqad wasa'allahul amra bihi, maka sungguh Allah telah melapangkan urusannya pada zikir itu. Artinya Allah melapangkan urusan-urusan berzikir, jadi lapang. Rahmatan ibadihi, karena kasihan, karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Yaitu wa minatan alaihim, dan apa namanya, pemberian ya kepada mereka yang berpikir. Wa ma'adzalika, dan beserta yang demikian itu kalau naku pilih qalilatun, maka biaya padanya, biaya untuk melaksanakan zikir itu sedikit sekali. Jadi zikir itu dilapangkan, kemudian kasih sayang Allahnya zikir lapang, dan termasuk pemberian bagi mereka yang berzikir. Kenapa? Beserta zikir itu ya biayanya sedikit. Zikir ini, biaya zikir ini sedikit sekali, nggak pakai ongkos. Ya, zikir ini walaupun fatu kopi fatun, dan bebannya juga ringan sekali. Apa zikir beban, apa zikir itu? Enggak, capek enggak. Capek Pak. Lu kenapa? Berzikir. Lu kenapa? Capek itu. Lihat kan borokan enggak? Serak-serak. Masa zikir sampai serak-serak, sampai capek. Zikir ini yang digoyang cuma lidahnya. Allah. Lidahnya pengen-pengen sampai capek. Allah, la pengen-pengen itu. Mau sampai capek, sampai serak-serak. Rokokanmu itu kakeanmu yang mana itu lah. Tapi dari biasa itu serahan ya kan, rokok Indo itu serak-serak biasa. Kalau enggak rokok semit ya namanya. Isi sewanteng murah meriah. Ya, itulah namanya serak. Itu biayanya ringan, bebannya juga enteng, nggak ada beban. Covid biaya sedikit, bebannya ringan dikira itu apa lagi? Itu kasih sayangnya Allah sama kita. Coba kalau nggak ada pekerjaan zikir, mau harap apa itu? Sholat ngoyo, termasuk ngoyo lah berat. Quran katakan ulang sholat itu berat, kecuali bagi yang khusyuk. Wa inna ala kafiratun ila ala qasi itu sholat sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sholat itu berat. Wah, kan Pak Hukuman 2 menit dia udah sholat untuk kaya ini aja. Orang menit lah. Sholat mana?
makhluk. Kecuali aku, hal yang saya ada. Jenis mati lagu ini kalau dibandingkan dengan amal-amal yang lain, zikir itu luar biasa dikir. Allah lapangkan, biayanya sedikit, bebannya ringan. Dibandingkan puasa itu betul. Nahan lapar, nafas haus ya, haji apalagi. Jalan-jalan ingin mutar-mutar apa ya, mutar-mutar Kota Marwah, berangkat ke Arafah itu, peminang semua itu desek-desekan, semua sebenarnya. Zikir itu paling enak. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah dan pemberian Allah buat orang yang ahli zikir sama Allah. Luar biasa. Hebat Allah. Maka papat dola dikru min hadhil kaisiyati bayrohu minal amali. Papat dola dikru, maka dikir itu melebihi keutamaannya. Maka keutamaan dikir itu, kelebihan dikir itu min hadhil kaisiyati, dari jihad-jihad itu artinya arah. Itu salah satu bentuk kelebihannya dikir, keutamaan dikir. Oh, bukan ke lapangan itu. Enggak tahu di mana. Kapan ada kulit, sambil berdiri kulit, sambil duduk kulit, sambil raya-raya. Dikit. Oh, kalau musik dengan doa, raya-raya, enak, senang juga kau ini. Kalau dikir, raya-raya itu. Daripada amal-amal selain di zikir malah wala zikrullah akbar. Sungguh zikir pada Allah perbuatannya lebih besar daripada yang lain. Wa in kana li badiha fadlun alaihi. Dan meskipun ada dari sebagian ya, untuk sebagian amal-amal yang fadlun alaihi punya kelebihan pada dipenuhi min kaisiyatin, dari beberapa jihad arah kutro yang lainnya. Famin khususiyati zikri, maka di antara khususiyat, perkara yang khusus-khusus, khususiyat zikir sifatul mu'nati, ialah ringan biaya kiri padanya, ringan biayanya, ma'afadlihi, serta utama zikir itu. Ya kalau dibandingkan utamanya zikir dengan biayanya zikir enggak balas. Zikir luar biasa. Wa annaha tumkinul mudawamatu alaihi, dan sesungguhnya memungkinkan melanggengkan kepada zikrullah itu. Mungkin banget, bisa banget kalau mau. Untuk terus melanggengkan zikir itu bisa. Kalau mau. Kalau mau. Bisa. Kata inahu yang bagi. Sehingga sesungguhnya pantas liman yakunu ala halatin, bagi orang-orang yang berada pada keadaan yukrahu lahu, yang dimakruhkan tadinya pihak pada hal keadaan itu. Ayat surah bilisanihi, bahwa ia menyebut nama Allah dengan lisannya, misal qolahi wal jima. Sekalipun zikir itu dimakruhkan, ya dimakruhkan berzikir pakai lisan, seperti ada yang dimakruhkan, seperti di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, di WC itu ya, atau sedang berjima, itu makruh hukumnya kalau zikirnya pakai lisan. Pakai lisan makruh. Ala ya pula an zikrillahi. Nah,
bahwa ia tidak boleh lupa, nggak boleh goflah, palayak pula, tidak boleh goflah. Walaupun itu sangat dimakruhkan, berzikir kepada Allah pakai lisan di tempat-tempat kotor seperti jamban sedang berjima itu makruh, tetapi tidak boleh lupa dari berzikir kepada Allah biqalbihi dengan hatinya. Jadi kalau kita di tempat kotor, di jamban, di kamar mandi, tetap berzikir, tidak dengan lesan, karena dengan lesan hukumnya makruh. Tapi tetap tidak boleh kita berhenti berzikir di dalam hati. Enak kan? Habis rokok Samsung 2 batang enak rokok. Berzikir itu kamar mandi. Mencet mambuk usulnya. Kalau kamar mandi ambil rokokan ya. Ya kan? Mencet mambuk usul itu kamar mandi itu. Ya, pernah gitu. Betah di kamar mandi itu enak. Tapi pakai hati, nggak ada yang ganggu. Kadzalika qala ulama billahi rahimahumullah. Seperti yang demikian itulah telah berkata para ulama billah, ulama yang ahli ma'rifat rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Fala tazal rahimakallah zakiron, maka janganlah engkau berhenti berzikir. Semoga Allah merahmatimu. Para ulama bila mengatakan fala tazal rahimakallah zakiron, maka jangan sekali-kali engkau berhenti berzikir. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan bisa dipahami nih ya, ini bahasanya enak sudah. Nah, ini kalau ada yang belum paham ditanyakan. Wa in kunta sonian wa muqtarifan wa mulabisan lisa'in min asghalid dunya. Wa in kunta, dan jika engkau sonian adalah orang yang punya kerjaan, sekalipun engkau sedang punya kerjaan, nggak boleh lupa. Wa muqtarifan, atau sedang bekerja, wa mulabisan, dan sedang menangani lisain dari sesuatu urusan, lagi bekerja di pabrik, bekerja di kantor, atau lagi punya kerjaan apa, atau lagi punya urusan, tetap jangan berhenti menggigirnya dalam. Bisa kan? Sambil ngobrol, tetap zikir. Bisa nggak kayaknya? Ini sambil ngobrol, sambil zikir bisa nggak? Bisa. Waktu sholat bisa. Waktu sholat bisa nggak? Coba waktu habis takbiratul ihram Allahu akbar, Habiro alhamdulillah kasiro wa subhanahu, ini mengucap, hatinya ingat apa? Bisa kan? Sini baca Al-Fatihah, baca surat, hatinya ingat apa? Bisa kan? Maksudnya ingat Allah nggak bisa. Nah ini pasti ada sesuatu. Kenapa ingat Allah nggak bisa? Jangan ingat yang lain, bisa semua. Loh, itu kita ngalami loh Pak. Siapa yang ngalami itu? Di sini ngomong, ucap, di sini ingat sesuatu. Bisa. Masa sambil ngobrol ini sambil ingat Allah nggak bisa? Bisa. Nah, sama kita duduk ya, sambil kita tafakur, kita diskusi, kita tetap dikir. Nah ini yang disebut ulul albab. Ulul albab bisa. Sedang dalam urusan min asghalid dunia, yaitu kesibukan urusan dunia, sambil dikir itu bisa. Nah, kalau sholat benar, haji, kalau dikir bisa. Itu
anugerah dari Tuhan. Coba kalau seandainya Allah nggak berikan amalan zikir ini, apa yang kita harapkan, Pak? Coba kita introspeksi aja ya, sholat kita. Kita tahu lah bagaimana lah kita ini sholatnya, yang tahu diri sendiri lah. Kualitasnya kayak apa sih kita? Banyak memayung ya kan? Puasa kita, coba cek puasa kita. Haji kan nunggu kalau mampu. Sedekah kita, coba cek. Banyak kekurangan, banyak keplesetnya, banyak terjebak. Benar nggak? Kalau kita rasakan, coba kita muhasabah, iktisabah. Makanya Ramadan itu di samping iman, buat iktisaban. Iktisaban itu menghisab. Di samping iman, kita terus mengoreksi diri, mengontrol diri. Jangan sampai beliau ya udah. Ya posone pol, sah posone. Tapi dapatnya cuma lapar sama. Makanya imanan waktu sabar. Syaratnya baru mufirolahu mata kodama mindamu. Baru diampuni dosa-dosamu semua yang telah lalu. Tapi iman dan waktu sabar. Kenapa isi sabar? Isi sabar kadang diartikan dengan mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah. Pahala, kalau ini nggak ada pahala ya Pak. Nah itu begitu. Tetap falazimid dzikra ma'adzalika bi qalbika. Maka tekunilah berzikir kepada Allah. Falazimid dzikra. Lazim itu tekun gitu Pak. Lazim itu sudah biasa terus menjadi suatu, sudah menjadi tabiat biasa. Maka lazimlah berzikir kepada Allah. Begitu. Tekunilah berzikir kepada Allah ma'adzalika, serta yang demikian itu biqalbika wa bilisanika. Nah saya dengan hatimu ya dengan lisanmu. Itu artinya antara hati dan lisan sejalan, bukan hatinya kemana lisannya kemana. Tentunya hasbal imkan ya, menurut imkannya, menurut kemungkinannya. Kalau memungkinkan zikir lisan, ya zikir lisan yang kalbunya jangan lalai kan gitu. Kalau nggak memungkinkan zikir dengan lisan, ya udah zikirnya dengan kalbu, sehingga bisa dilakukan dalam segala kemungkinan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bisa dipahami Pak ya? Itu zikir. Wa in dzakarta Allah ta'ala fi sirrika wa bi haitsu tatma'u nafsuka faqad asabta wa ahsanta. Wa in dzakarta Allah ta'ala, dan jika engkau berzikir kepada Allah ta'ala fi sirrika ya, di dalam hati, dalam sir. Dan zikir sir kan zikirnya enggak bisa. Dan jika engkau berzikir kepada Allah dengan sir, dengan hati, wa bi haitsu tatma'u nafsuka, dan sekiranya yang mendengarkan adalah dirimu sendiri. Dirimu yang mendengarkan diri sendiri, tidak ada orang lain. Fakot asopta, maka sungguh engkau telah mencapai kebenaran. Asopta, wa aksanta, dan engkau telah mencapai kebaikan. Ya, bisa dipahami. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairul dzikri al-qafi wa khairul rizqi ma yakfi wa fil ayatil karimati wa qurrabaka bi nafsika tadu'an wa fi fatan al-ayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul dzikri al-qafi, sebaik-baik zikir itu zikir kopi. Zikir di dalam hati, zikir kopi tersembunyi. Ya nanti kalau kita bahas tingkatannya ya ada kopi, ada siri, ada kopi kan. Karena di sini ada kopi, ada ruh,
ada sirik, ada kopi, nanti ada apa? Ya kan? Ada tingkatan tetap ya. Pokoknya zikir yang tidak bergerak dalam hati. Itu kopi. Jangankan orang tahu, malaikat saya nggak tahu kalau kita sedang berzikir. Ya itu loh. Ini luar biasa nanti kalau kita tahu. Tapi nggak dibahas sekarang. Ya. Nanti panjang ya, bisa akan utuh. Karena melihat tingkatannya kan. Makom zikir. Tapi yang jelas sebaik-baik zikir adalah zikir kopi. Tersembunyi. Zikir kopi itu ada yang tersembunyi. Sir artinya sama. Ya. Wa khairu rizqi ma yakfi, dan sebaik-baik rezeki itu yang menjadikan kita cukup, yang kita merasa cukup. Karena rezekinya banyak yang orang nggak merasa cukup, ya repot terus ya, repot terus. Karena apa? Kalau orang yang nggak merasa cukup itu ya nurutin keinginan. Padahal keinginan itu menyangkut gaya hidup setiap saat berubah. Nggak cukup. Makanya sekecil apapun pendapatan, rezeki itu akan cukup apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup kan nggak banyak. Makan 10.000 itu pakai nasi padang, Pak. Jadi itu bawa uang 100.000 bisa makan 10 orang nanti padang. Boleh pilih pakai ayam, ikan kembung, atau ada nggak? 10.000 bang. Lumayan, 10.000 udah jadi Jumat berkah. Nggak banyak. Banyak kok yang dimakan ujung-ujungnya akhirnya cuma jadi apa sih? Ayo, yang dipakai sampai rusuh paling jadi popok. Jadi gue ngepel gue, jadi besi tua, jadi rongsokan. Yang dikumpulin bakal diting, mesti Pak Ibu, aslinya. Nah, sebesar apapun penghasilan rezeki kita tidak akan pernah cukup apabila digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Makanya sebaik-baik rezeki itu yang merasa cukup. Merasa cukup yang mana, Pak? Kona'ah namanya. Nah, Babil ayat kalimat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia, ayat Al-Quran. Wadkur robbaka binafsika tadoru'an wa khifatan, ayat. Wadkur robbaka, dan berzikirlah kepada Tuhanmu binafsika, di dalam hatimu. Makanya kita ada juga zikir yang dalam hati. Apa dalilnya? Kok dia belum main? Ya kadang tahlilan ya kan, karena emang ada perintahnya sesuai dengan kemungkinannya. Ada di dalam bimbingan itu kan ada yang kencing, ada yang itu. Artinya yang nanti dalam berbagai kemungkinan kita bisa menggunakannya itu dalam waktu kita sehari-hari, bukan cuma malam Jumat. Makanya ada bimbingan itu memberikan contoh. Tuh, dikira jadi rangel. Sambil ngapain aja bisa. Kurang perlu ngapa-ngapain kok. Cukup dengan meneng. Ya benar. Nah ya. Tadoruan dengan penuh rendah hati. Merendah. Ya. Kalau ingat Allah ya mestinya kita jadi rendah. Wakifatan dan penuh rasa takut. Karena orang yang bikin dan tak takut itu disebut orang berakal, Pak. Ulul aku itu berakal. Berpikir yang berakal beda. Orang berpikir paling jadinya pintar. Berakal dari cerdas. Kenapa dikir itu tadoruan wakifatan? Harus dengan hati, harus dengan rasa takut. Karena sejak awal ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat dan lain-lain, itu yang diciptakan dulu akal sama nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, setelah Allah menciptakan akal simpan di sama Allah. Ya aku, ya akal, menghadaplah kamu kepada aku.
akal dengan serta merta Pak, langsung menghadap, nggak pakai minum dulu, langsung menghadap akal. Kemudian Allah tanya, ya aku, man anta, man ana, akal, siapa kamu? Dan siapa aku? Apa jawab akal? Olah, akal menjawab, anta Robbi wa ana abduka doib. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang doib, hambamu yang lemah. Akal tahu kalau dia itu hamba yang lemah, doib. Maka ketika berhadapan dengan Tuhan, ini Tuhan dia rendah merendahkan dan penuh rasa takut karena menyadari bahwa dia adalah hamba Allah dan meyakini bahwa dan kenal bahwa Allah itulah sebagai Rabbnya. Makanya syariat kita semua diamalkan bentuk ibadah apapun, syarat wajibnya adalah berakal, bukan pintar. Kalau cuma pintar, kalaupun dia beribadah nanti nimbul riya, nimbul ujub, timbul kibir atau takabur, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa pemenang. Kalau berakal karena akal dulu. Ketika akal itu menjawab seperti itu, lalu Allah berkata, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia dari engkau. Jadi akhlak itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Makanya manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain karena genep. Di samping dikasih nafsu, dikasih akal. Malaikat pun dikasih akal kok, nggak punya prestasi, nggak punya pengen. Kalau malaikat dikasih nafsu, sampai nggak sempat jadi sekretaris RT, jadi RT nggak sempat, dia mau nggak ada orang yang presiden. Setan dikasih nafsu, tapi nggak dikasih akal. Manusia dikasih dua-duanya, tergantung. Hanya salah satu. Kemudian setelah itu Allah memanggil nafsu dan giliran antri dan nafsu dipanggil, menghadaplah kamu kepadaku. Nafsu diam aja Pak, nyahut mah gede kayak orang. Dan nafsu menghadaplah kamu kepadaku, diam aja. Enggak, madem enggak, diem aja. Ya udah, akhirnya Allah tanya juga. Ya nafsu, man anta, baman anak. Hei nafsu, siapa sih kamu? Dan siapa? Apa jawab nafsu? Olah, nafsu menjawab, anta, wa ana, lulu, gua. Kamu, aku. Dengan sombongnya, dengan sombongnya, kamu, aku, lu, akhirnya apa Pak? Dibakar satu tempat namanya Jahim selama 100 tahun. 100 tahun dibakar. Jelas nafsu enggak. Setelah 100 tahun diangkat. So, kita menghadaplah angkat. Enggak menghadap. Buru-buru ngucapin ini wajah iya. Nafsu. Terus ditanya lagi, menantawa mana? Siapa kamu? Siapa? Apa jawab nafsu? Anta, anak, lulu, gua, kamu, aku, dibakar 100 tahun masih hidup. Lalu dibakar lagi di tempat lain, bukan Jahim. Tempat pembakaran namanya Al-Jub. Di situ nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. 100 tahun. Lemes lagi loh.
belas gak dikai mangan, gak kai ngombe. Akunya lemes mulai lemes. Begitu lemes diangkat. Tanya, nafsu, jawab. Man anta, wa man ana. Siapa kamu? Siapa aku? Ya udah deh, engkau Tuhanku. Aku hambamu. Udah begitu dulu. Pakai deh. Ya udah. Dulu tuh. Mungkin orang kepeksa, mungkin urusan nafsu pak. Mungkin kepeksa mengangkat ngaji, kok kepeksa ini urusan nafsu. Azan kepeksa barang itu ya nafsu. Kira-kira itu jangan kepeksa itu. Enggak lihat ya. Itu orang nafsu itu ngajarnya kayak begitu. Nah, itu sampai kayak gitu. Baru itulah asal mula asal usul. Kenapa diwajibkan puasa? Makanya puasa wajib ya di bulan Ramadan itu artinya pembakaran. Makanya hakikat puasa itu sebetulnya pengendalian hawa nafsu. Catet sing gentrek gopul tuh lumayan Ramadan sebentar lagi. Aku nambahin di kita. Itu artinya. Makanya puasanya nggak makan, nggak minum. Maka pada umumnya kita masih dikuasai obong nih bulan Ramadan. Nah di Ramadan itu ada Ramadan, ada Quran, ada Syahid, ada Saum, ada 4 itu. Nanti dibuka ada ayat 185. Nanti tidak malah ngaji Ramadan. Ini kan ngaji ini, ya kan? Ya, itu awalnya. Makanya kalau akal berpikir dengan tadoruan wakifatan, dengan rendah diri dan rasa takut kepada Allah. Karena sejak awal kita takut. Makanya kita harus berakal, pinter berakal. Gitu loh, Pak. Dan syarat wajib ibadah di samping balik juga berakal, nggak berakal, kurang usah. Sampai sholat ini kalau lagi nggak berakal, maka sholat nggak apa-apa. Mau besok Ramadan nggak puasa itu nggak apa-apa, karena nggak berakal. Ya, mau syaratnya itu. Dan beriman kan gitu. Itu syarat wajib. Itu fikih dikatakan ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun. Itu masih pelajaran fikih. Ya, nempel-nempel pakai dikit-dikit lah. Ya, dikit-dikit yang lagi fikih, yang lagi tauhid, yang lagi. Itu makna. Udah ya, lanjut ya. Nah itu. Wa in jalaka bidzikri ma'al ikhlasi lillahi fihi walam tusawwis bisabab bidzalika ala musallin bala qari'in fi kaisu tukhallitu alaihi sholatuhu wa qira'atuhu fala ba'sa bidari fala man aminhu bal wa mustahabun wa makbul wa in kana dzalika ma'agamatin istamahu li dzikrillahi ala bikin madzakarnahu minal ikhlasi wa jamit taswisi al musallina wa talina wa nahwihim padalika mandubun ilahi wa muraghabun fihi. Bapak waroda fi fadlihil akbar. Ini wa in jaharta, dan jika engkau keraskan suara bizikri, ya, dalam berzikir itu pakai suara keras, mal ikhlasi lillah, tapi harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dalam berzikir itu ikhlas karena Allah semata-mata, suaranya ada. Karena bisa aja kita bersuara di gaya-gaya supaya didengar tetangga, supaya wah keren berzikirnya, ada juga itu nggak ikhlas, itu namanya nih ya. Walau itu wasmis bisa babi dari kala musholin malah korek. Dan sekiranya tidak mengganggu, ya, tidak mengacaukan, bisa babi dalika dengan sebab zikir yang keras itu
al-musholin, bagi orang yang sholat. Kalau orang lagi sholat kita bikin kenceng-kenceng di sini kira-kira mengganggu nggak? Ya, mengganggu jangan. Kiranya tidak mengganggu. Ada orang lagi baca Quran, kemudian dikir banter-banter, kira-kira terganggu nggak namanya? Terganggu jangan. Kita bikin kenceng ya kira-kira tidak mengganggu orang sholat dan tidak mengganggu orang yang sedang baca Quran. Bikaitu kali itu alaihi sholat tahu. Yang menjadikan orang yang membaca Quran gitu, dapat mengacukan sholat tahu pada sholat. Musholin itu sholat, kalau kita bahas mengacukan. Kalau mengacukan ya jangan bagi ro'a tahu dan bacaannya. Fala bahasa berjari, maka tidak berdosa kita. Kalau kita betul-betul itu nggak lalu yang sholat, nggak lalu dan lagi baca Quran ya sulit. Palaman aminhu, maka tidak dilarang berzikir dengan suara keras asal tidak mengganggu. Balwa mustahabun, bahkan zikir dengan suara keras itu disunahkan, wa mahbubun, dan sangat disukai. Kenapa? Ada syiar, ada dakwah, ada itu membawa daya tarik, bahkan bisa menggetarkan, mengguncangkan hati, mengguncangkan apa, bisa mengundang. Dengan harapan orang bisa dapat taufik dan hidayah dengan zikir-zikir itu. Baik anak dari kama jati jamaatin istama'u dzikrillah. Dan walaupun keadaannya itu kita berjamaah bareng-bareng berzikir sama rumah itu. Makanya makin kencangkan banyak. Kita berkumpul, dzikrillah. Allah berfirman karnahu, ya tentunya sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Artinya satu dengan ibadah Ta'ala, kedua tidak mengganggu orang yang sedang sholat maupun yang baca Quran. Minal ikhlasi juga dengan ikhlas lillahi ta'ala wa adami tasmisi, dan tidak mengacaukan al musholin pada orang yang sedang sholat, batalin, dan orang yang sedang membaca Al-Quran, Imanahwim dan lainnya. Padalika mandubun nilai, maka hal yang demikian itu mandub itu sunahkan atasnya. Wa murogobun fihi, dan sangat dicintai, disukai. Makot barodat bifadlihil akbar, dan sungguh telah datang bifadlihi tentang keutamaan berzikir. Al-akbar, akbar itu khobar, zaman dari khobar itu hadis-hadis Nabi. Telah banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang keutamaan zikir itu. Di antaranya pola alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajha ta'ala ila ghafaralahum wa badjala sayiatihim hasanati. Rasulullah SAW bersabda, mastama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Kalau ada suatu kaum berkumpul fi buyutin min buyutillah, dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, mushola, masjid zikir begini. Yadhkuruna Allah Ta'ala, sedangkan mereka berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Ta'ala, yuriduna bidzalika wajha Ta'ala, dan dia semata-mata menghendaki keridhaan Allah Ta'ala, nggak ada kepentingan macam-macam. Ila melainkan ghafaralahum, Allah pasti ampuni dosa-dosa mereka. Pakai ghafaro bukan yakun. Ghafaro itu telah. Artinya Allah mengatakan telah itu kan kata lampu. Sedangkan pekerjaannya baru di kerjaan, tapi menggunakan kata lampu. Ini litahabutil hukum, untuk menyatakan kepastian janji Allah. Pasti Allah ampuni dosa mereka, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bisa dipahami Pak ya? Bahkan wabadalah saya adin hasanatin, dan Allah gantikan semua keburukannya dengan kebaikan. Apa yang Pak pikir itu? Bakola alaihi salatu wassalam,
Maka ada kaum yadkuruna Allah Ta'ala ilah hafat humul malaikatu wa ghosiyat humur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahum Allahu fiman indah. Rasulullah bersabda lagi tentang utama zikir. Maka ada kaumun, tidaklah satu kaum itu duduk, tidaklah duduk satu kaum, kok ada itu duduk, makan itu tempat duduk. Ya guru Allah Ta'ala, sedangkan dia berzikir kepada Allah, duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ilah melainkan hafat humul malaikat, kecuali para malaikat itu mengepung kepada mereka, untuk kepung mereka Pak, ribuan bahkan jutaan. Makanya nggak usah berpikir nanya jamaahnya banyak apa tidak, berdua bertiga kita berpikir namanya halakoh zikir, malaikat kumpul ngepung. Bagosiat umur rahmat, dan mereka ditutupi oleh rahmat, sampai tertutup dengan rahmat Allah. Ya ini kan gini Pak, makanya disebut riyadul jannah dan amal surga halakoh zikir itu. Malaikat turun Pak. Makanya kadang-kadang walaupun orang dikit nggak dapat, hawanya panas semua. Ya untung ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan malaikat berbentuk metafisik? Dimensinya dimensi meta. Coba kalau malaikat fisik kira-kira gimana? Nggak bisa napas ya. Terus buaya gimana? Umpel-umpelan ngepung sampai ketutup, tapi ketutup dengan rahmat, kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan kepada orang yang zikir ini ketenangan jiwa. Ini kan hadis, kan seiring dengan firman Allah. Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir mengingat Allah jiwa menjadi tenang. Tapi zikir yang tenanan, karena banyak orang yang berzikir sambil galau. Hanya makanya kalau ada orang katanya zikir, tahlilan dan kok galau, dipertanyakan. Nah, jangan-jangan dia jauh dari rahmat. Karena janjinya Allah sendiri pun berjanji dalam Al-Quran. Di samping itu, samping malaikat ngepung rahmat turun, wa zakarahum Allahu fiman indahu, dan Allah setelah ini menyebut-nyebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, di sisi Allah. Ada yang turun, ada yang menyebut di sisi Allah. Tuh, lihatnya, datang, lihatnya di Pacifican. Banyak nggak orang? Banyak, cuma lihat sedang apa itu mereka. Tunggu nanti laporannya teman-teman itu. Tuh lagi ngapain dia? Tapi ada yang tidur, yang tidur itu kan cuma matanya, hatinya melek. Dia itu bisa melek, sajroning turu. Iku wong sing wis iso melek sajroning turu, kowe goblok kowe. Mereka ora ngerti, aku ngerti. Meneng ayo, iya itu wong sing obat tanpa pola. Wis iso obat tanpa pola. Iya, tunggu laporannya. Sebut-sebut, keren nggak? Keren, ngomong keren pun di sisi Allah, keren malaikat bingung. Luar biasa, untung dari manusia, untung orang rugi. Anggap belum ini kita ya. Disebut Allah yang nyebut-nyebut Pak, disebut-sebut ke malaikat tuh, malaikat mau jelon. Biar yang tahu maidu kan, malaikat pernah maidu Gusti Allah. Waktu Allah mau menciptakan Adam ya kan, komplit. Atas alubiha maidu biha wajah terima. Akan menciptakan manusia akan berbuat kerusakan di bumi. Ini alam malah tak lamun, diam-diam lu lebih tahu daripada lu kata Allah kalau baca mutawifnya. Sekarang lu lihat. Jangan di situ dia di lantai 2 lu kagak ada kosong. Gimana? Lantai 3 lu pasti bisa. Mulai ngapain? Sebut-sebut Pak, kita dapat mereka. Boleh nggak Allah kalau?
Boleh nggak kalau sombong? Boleh. Boleh, anggota kabir pakaiannya kok. Kita yang nggak boleh. Oh, mau ngapain aja boleh, mau kekuasaannya mutlak. Mau pasukan dia kalau dia boleh. Asik ya? Nah, asik kok. Oh, seneng loh Pak. Mudah nggak seneng loh. Malaikat loh Pak. Kagum loh. Kenapa? Allah sendiri yang menyatakan. Allah yang menyebut Badakarohumullah biman indah, dan Allah menyebut mereka yang jangan pikir ini di makhluk-makhluk para malaikat yang ada di sisinya jutaan Pak. Sudah parah, ya kan? Yang kalau dari itu pada satu plus malaikat-malaikat yang kumpul sekarang, malaikat pada senyum-senyum dengan aku bisa aja lah, nggak usah sebut lah, gue jadi pengen malu loh. Malaikatnya pengen malu disebut-sebut. Jala seseorang yang duduk kemudian dia itu berzikir mengingat Allah, membahas ayat-ayat Allah, melainkan malaikat nanti naik laporan sama Allah. Akhirnya Allah saksikan pada malaikat, ishadu ya malaikat, anikot bokar tulahu, obla, yaman amat disini. Saksikan ya malaikat, aku telah mengampuni dosa mereka sebelum dia bangkit dari hidupnya. Amin. Keburukannya hilang, diganti kebaikan di mana. Sebelum bangkit udah diampuni, makanya gofarolah Allah telah ampuni. Begitu duduk. Nah, satu lagi, udah. Satu lagi ya. Kita baca, jadi hadisnya jelas. Kalau cerita masalah akal dan nafsu, kalau ada yang nanya, jadi itu ada di kitab Duratun Nasihin. Ya, Duratun Nasihin itu kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Ya, kitabnya Riyadus Duratun Nasihin. Ya, mualifnya adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Itu yang menerangkan tentang dialog antara Allah dengan akal dan nafsu. Kalau mau baca nanti kitabnya, ben nggak dari saya, bahwa aku kayak enggak, saya baca. Ada di kitabnya dari bawah. Donasi gitu. Ya, kalau mau cari itunya nanti cari ditulis, barangkali mau dipakai bahan kultum. Ada hubungan dengan motor. Lumayan Pak. Ini kini ramah amplopnya tapi itu nanti jadi makmur menurut saya. Pemain gendanya aku insya Allah lah. Ya, ada siapa yang mau pakai jadwal saya nanti lo masuk. Ada dulu Pak ini boleh lah. Ya nggak usah mikir. Ini tadi udah diambil. Satu lagi ya, bisa dipahami Pak ya. Bisa bacakan tapi kalimatnya jelas. Waqala alaihi salatu wassalam idza maratu riyadil jannati fatahu kila mariyadul jannah qala kila dzikri wa fi riwayatin majalisud dzikri. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza maratum bi riyadil jannah, idza maratum, apabila kalian melewati bi riyadil jannah, taman surga. Apabila kalian melewati taman surga, farta'u, maka merumputlah kamu. Artinya berhentilah kamu, mampirlah kamu, ikutlah merumput. Merumput itu artinya ya ikut mengambil manfaat. Taman Rasulullah bicara begitu, sabda gitu, masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup apa wafat? Beliau bicaranya dengan siapa? Sahabat. Tadi masih hidup dong? Di dunia apa dia? Di dunia. Sahabatnya bingung. Suruh mampir ke taman surga. Nah kita masih di dunia kan gitu. Katanya surga di akhirat. Ini di dunia. Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, apabila engkau melewati taman surga, mampir dan merumputlah di dalamnya, ambil manfaat dari taman surga, walaupun sebentar, walaupun sesaat.
gitu ya. Walaupun kamu duduk sesaat di situ, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Walaupun kau nggak menulis satu huruf pun, walaupun kau tidak memegang pena, cukup duduk taman surga. Nah, sahabat nanya apa? Gila. Lalu sahabat tadi bertanya, taman surga ya? Ya berusaha. Taman surga apa yang saya dapatkan di dunia ini? Kan kita masih di dunia, masih hidup. Katanya surga nunggu mati. Gimana kan? Selama ini kan yang masuk dunia kan masuk surga nunggu. Dan Rasulullah kan menyuruh mampir di taman, masih hidup. Oke ya? Bisa dipahami deh ya? Oke, nanti digambarkan dulu. Akhirnya Rasulullah menjawab, Khilaful Dzikri, taman surga di dunia adalah halaqah. Kita duduk di mana? Halaqah. Kita selama ini pakai apa? Istilah apa? Halaqah. Halaqah dzikir apa majelis saling? Halaqah dzikir. Halaqah itu gitu loh Pak. Halaqah itu ada orang berada di satu tempat. Mbuh 2 orang, mbuh 3 orang duduk di satu tempat, ngeriung biasanya mbuh sambil ngopi rokokan, tapi di situ dia di tempat itu untuk berzikir kepada Allah, membahas ayat-ayat Allah, maka sih ingat Allah. Ya, itu namanya halaqah dzikir. Makanya di sini ada yang mengatakan bahwa riwayatin majelis dzikri, ada yang menyebutnya majelis dzikir. Ada yang disebut halaqah dzikir, ada majelis dzikir. Itu taman ketoke kongko. Banyak kesulitan. Kalau ngobrol kerjaannya Pak Wahyu zamannya ngomong. Di mata orang-orang umum yang lewat dengerin kita kongko-kongkoan ngobrol, tapi menurut pandangan Rasulullah, menurut pandangan Allah, kita sedang ada di taman. Makanya pasuk judulnya namanya Riyadus Salikin, tamannya orang yang salik. Orang yang salik itu salikun ila thoriqil akhirah, orang-orang yang sudah menampakkan kaki menuju jalan akhirat, maka otomatis ngobrol-ngobrolnya, ngumpulnya di Riyadul Jan. Qabul ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita kitab An-Nasihat Dunia wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Aku supaya leluasa nanti setelah doa kita ngobrol sambil ngopi sambil ngomel ya, nyantai ya, yang gerak boleh buka baju dan yang sebagainya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asadidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na
rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal karim. Saya mengingatkan insya Allah seharusnya besok malam Sabtu ya, acara pengajian bulanan syair dan syiar Pusaka Rohani Wali Songo dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tadinya malam Sabtu kita undur malam Minggu biar malam panjang. Jadi malam Minggu besok baru pengajian syair dan syiar Pusaka Rohani Wali Songo menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nggak tahu undangannya udah jadi atau belum. Itu malam Ahad ya, tadinya nanti malam Ahad. Nah, malam Sabtunya kita tinggal Pak Ahmad ya, kita dalam rangka nyambut Ramadan. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Meow.